Halo Besti, apa kabar kalian semua? Saya melapor ke pihak PLN agar kabel induk yang ada di atap rumah kita itu segera dipindahkan karena sangat mengganggu pekerjaan para bas-bas ya, para tukang-tukang, dan mereka suruh harus datang di kantor, bikin surat pernyataan dan datang untuk melapor. Oke Besti, ini saya sudah di tempat fotokopi untuk mencetak gambar lampu ya atau kabel yang ada di atas rumah kita untuk dibuat sebagai laporan. Dan saya juga harus menulis surat permohonan. Jadi saya tulis di tempat fotokopi yang dekat di kantor PLN. Sebenarnya Besti, saya itu sudah di kantor PLN sudah dari jam 8 ya. Karena sebelumnya itu orang yang datang survei itu mereka bilang datang jam 8 agar supaya diproses cepat. Oh tidak. Ternyata sampai di sana mereka suruh saya untuk balik di jam 11. Setelah semuanya selesai dan akhirnya saya sampai di kantor PLN. Di sini saya menunggu sampai tiba giliran saya untuk maju dan melapor. Selamat siang Besti. Aduh, saya baru pulang dari PLN. Saya pergi tadi itu dari jam 8 ya. Katanya kantor buka jam 8, jadi harus pergi. Kata mereka tuh pergi lebih cepat supaya diproses lebih cepat. Dan saya pergi jam 8 pagi. Saya belum mandi dari kemarin. Ya suka-suka saya lah tidak mandi ya. Karena saya tidak mandi karena tidak ada air tidak berjalan ini 2 hari. Jadi saya pergi tadi jam 8. Setelah sampai di kantor, mereka bilang nanti balik jam 11. Ya astaga. Jadi saya balik lagi. Saya pergi ke rumah kakak laki-lki saya, kan dekat dengan kantor PLN ya di Bitung. Jadi saya mengganggu cepat kamari utang ini, orang mau pergi belanja ini sudah ada daftar ada tulis ini DP barang-barang mau pergi belanja. Kate banyak tadi. Jual detail itu mahal. Kasih makan Siapa? Kate. Dia beli apa so? Dia bukan detail sama harga itu mahal. Bodoh 5.000 kayak. Aduh. Kata cepat. Aduh. 95 semua. Kurang 45 lagi, astaga. Kakak saya dia ngutang nih 95. Dia kasih baru 50.000. Hanya orang-orang terdekat yang bisa utangnya, tapi ada batas waktu. Sebelum matahari terbenam, Anda sudah harus membayar. Jadi begitulah Besti. Tadi itu karena saya tunggu terlalu lama karena saya pergi jam 8. Terus petugasnya bilang nanti balik sekitar jam 11 karena di jam 10 itu mereka akan ibadah, jadi 1 jam ya. Jadi karena berhubung dekat dengan tempat tinggalnya kakak saya, kantor PLN-nya itu, makanya saya mampir ke rumah kakak saya. Sampai jam 11 baru saya balik lagi. Tapi sebelum itu saya pergi ke tempat fotokopi. Sangat panas dan sangat lumayan jauh juga dari sini, dari tempat tinggal saya ke Bitung sana. Jauh. Saya bosan menunggu Tadi sebenarnya itu pas pulang dari PLN saya mau belanja. Cuman karena dari rumahnya kakak saya sudah bawa nangka, saya bawa ikan, saya bawa apa lagi tadi? Saya bawa oleh-oleh pokoknya dari rumahnya kakak saya itu untuk dikasih ke mama ya. Jadi karena muatan banyak dan juga motornya besar, motor saya itu yang besar, makanya saya tidak mampir untuk belanja. Sebentar sedikit lagi. Nanti matahari turun sedikit lagi baru pergi belanja ya. Sangat panas. Bukan PLN itu. Dari bank. Terus PLN? Bank BTN. Berapa tuh? Berapa? 13.
baru Pak. Oke Besti, ini sudah sore dan kalian tahu saya ini baru bangun. Saya tertidur pulas dan saya sudah capek untuk pergi keluar berbelanja. Jadi saya pikir nanti besok saja sekalian baru pergi berbelanja. Karena ini juga sudah sore, toko-toko sudah akan mau tutup. Sebenarnya belum tutup ya, sekitar nanti jam 9 atau jam 10 mereka tutup. Tapi saya sudah malas, saya sudah capek. Jadi ya kalian lihat, the pucuk always di hati. Nanti besok saya akan lanjut kembali kegiatan saya akan pergi berbelanja. Jadi vlog kali ini adalah gabungan antara 2 hari, 2 dimensi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Aduh. Hui. Selamat pagi Besti. Ini hari berikutnya. Kemarin itu saya bangun sudah sore. Habis bangun tidur saya cuci baju, jadi sudah tidak sempat pergi berbelanja. Nanti sebentar habis sarapan karena toko buka jam 9 pagi. Baru pergi berbelanja. Oke Besti. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Oke, sebelum saya pergi sambil menunggu toko buka karena ini masih pagi juga jadi saya mau beres-beres rumah sedikit karena hari ini mama kurang sehat. Jadi pekerjaan menyimpang-menyimpang saya ambil alih untuk sementara ya. Hai. Jangan lupa membuang semua sisa makanan. Sisa makanan yang sudah busuk yang tidak dihabiskan dihempaskan dari meja. Awalnya kan di depan sini kita itu pakai meja kecil. Cuman mama saya itu dia ganti pakai meja besar. Padahal saya sudah bilang berkali-kali tidak usah pakai meja besar karena nanti mengundang banyak piring kotor. Piring kotor terpampang nyata dan sangat banyak. Yang tinggal di dalam rumah hanya 2 orang. Piring kotornya melebihi 10 orang. Kalian lihat, ini bukan hasil dari mama dan saya ya. Ini hasil dari kiri, kanan, muka dan belakang. Habis cuci piring, saya akan ancaman mereka. Berani mereka makan tidak cuci piring, nanti mereka lihat saja. Pagi-pagi saya sudah marah-marah, saya bilang sekali lagi mereka makan tidak cuci piring, saya akan menaruh piring itu di depan kamar, di depan kasur, di depan bantal mereka. Jadi mereka tertawa mendengar perkataan saya ya. Resiko punya banyak keponakan ya, jadilah begini. Mereka tidak mau tahu karena mereka pikir rumah oma mereka ya. Oke, setelah itu cuci piringnya sudah beres. Ini saya mau kasih bersih ikan dulu karena mau dibikin ikan kuah. Karena mama lagi kurang sehat ya, jadi dia mau itu yang berkuah-kuah. Sebenarnya saya ini tidak tahu masak yang berkuah-kuah ya. Saya hanya ikut instruksi dari mama saya. Dia suruh begini dan begitu, saya ikuti saja. Jadi ini pertama-tama kita bersihkan dulu segala kotoran yang menempel di ikan tersebut ya Besti, biar dia lebih bersih. Selesai kasih bersih, tidak lupa kita pakai garam sedikit sama lemon sedikit, lalu diaduk-aduk. Oke, next Besti, di sini rempah-rempah yang kita butuhkan hanya 3 saja, yaitu bawang merah, tomat 1 biji, sama batang bawang sedikit. 3 bahan saja. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu sebelum ditaruh di dalam belanga. Oke, next, siapkan air sedikit di dalam belanga dan kita iris-iris bawang merah yang tadi kita kupas. Iris, mengiris-ngiris.
Setelah bawang merah, ini kita iris lagi tomat yang tadi kita bersihkan. Ini hanya 1 buah saja, kita iris sampai habis. Setelah tomat, tidak lupa yang terakhir yaitu batang bawang. Bukan batang yang lain, tentu saja batang bawang. Diiris-iris juga secukupnya saja sesuai selera. Jadi saya itu ikut instruksinya mama ya. Mama bilang hanya 3 bahan saja, yaitu bawang merah, tomat, dan batang bawang. Oke Besti, setelah mengiris perbawangan, mari kita masukkan ikan-ikannya. Di sini saya masukkan hanya beberapa ikan saja ya, karena yang lain itu nanti akan saya goreng. Selesai masak, saya lanjut pergi untuk berbelanja. Ini saya lagi mampir di pompa bensin untuk mengisi minyak di motor saya. Saya mengantri lumayan panjang. Dan kalian lihat kali ini saya menyuruh kakak ipar saya untuk mengambil barang-barang yang saya belanjakan di Pasar Girian Bitung. Saya tidak merekam apa yang saya belanjakan karena di dalam toko itu sangat banyak sekali orang, jadi kita itu kayak menyerobot begitu ya. Jadi begitulah kali ini saya belanja lumayan banyak. Ada telur juga, ada minuman juga, ada mie juga dan lain sebagainya. Dan ini dia kakak ipar saya pergi, saya menitipkan 2 minuman lagi yang akan dia mampir beli ya. Oke Besti, sebelum pulang ini saya lagi mampir di toko Mister DIY untuk mencari satu barang. Saya mencari semacam dompet begitu, semacam pouch begitu ya, untuk dibawa-bawa ke sana kemari karena uang kecil seperti 22.000 itu terlalu banyak dan tas saya itu tidak cukup kalau mau ditaruh 22.000-nya itu ya. Jadi saya memutuskan untuk membeli satu dompet yang agak besar dan saya bingung mau pilih yang mana. Terlalu banyak pilihan yang cantik-cantik dan saya memutuskan untuk mengambil yang satu ini. Saya itu suka yang simpel-simpel saja ya. Dan ini saya pikir lumayan besar, dalamnya itu lumayan besar. Kalau kemana-kemana itu bisa satu kali isi dengan handphone juga di dalam. Jadi tidak ribet ya kalau mau dibawa kemana-mana. Setelah itu saya mampir ke suatu tempat untuk bersantai sebentar karena sangat panas di luar, jadi saya mau cari dingin-dingin sambil menyusun uang-uang alus seperti yang kalian lihat ini. Saya sudah mengatur dengan sangat rapi, jadi kalau diikat seperti inilah, sangat tebal. Oke, next ini saya mampir ke tempat gudang beras untuk membeli beras karena beras yang saya jual itu sudah habis, jadi ini saya mampir untuk beli. Ini kakak ipar saya sudah datang untuk mengangkat beras, mengantarnya sampai di minimarket saya. Beras yang saya ambil ini adalah versi termurah, sekitar 660.000 karena hanya di warung ya. Rasanya juga tidak kalah enak ya, banyak juga yang beli, banyak juga yang bilang enak. Jadi saya beli ulang yang versi yang sama dengan yang sebelumnya. Ini saya sudah sampai di minimarket saya. Anak buah saya ini dia menaruh beras, menyalin beras di tempat beras. Anak buah yang sangat rajin. Satu karung ini berisi 50 kilo dan satu ember ini berasnya itu hampir penuh ya. Hampir penuh, setengah jengkal lagi penuh. Oke Besti, saya akan mengajak kalian ke suatu tempat. Mari kita pergi ke tempat tersebut. Kalian tahu ini di mana Besti? Yes, ini adalah kuburan. Karena hari ini hari ayah, saya pergi ke kubur untuk menjenguk papa saya sekaligus membersihkan tempat tinggalnya.
Kalian lihat Besti, Dodo sangat berdebu, sangat berabu. Mari kita bereskan, mari kita sapu sampai bersih. Ini bukan karena kita malas membersihkan ya, tidak Besti. Akan tetapi pagar yang kita gunakan itu dia kan bercela-cela ya. Jadi abu debu itu gampang masuk. Jangankan 3 hari ya Besti, 1 hari saja itu kalau kita tidak datang untuk lihat, maka dia akan berdebu seperti begini ya. Karena memang pagar yang kita gunakan itu kayak celah-celahnya itu sangat agak lebar-lebar, makanya abu dari luar itu masuk ya, sehingga menempel di tempat tidurnya papa tercinta saya. Ini saya sapu sampai kasih bersih, sapu ulang-ulang karena ketika saya sapu itu abunya terangkat, habis itu dia jatuh lagi ke bawah dan menempel. Jadi begitulah Besti. Dan tadi itu saya lupa untuk membawa apa namanya itu yang penghilang debu ya, kayak disemprot itu apa namanya, saya sudah lupa. Saya lupa sekali, padahal itu di jalan itu saya sudah pikir-pikir saya akan beli itu, mau mampir di Alfamart atau Indomart, tapi saya lupa. Jadi saya sapu saja. Nanti berikut kalau saya datang, saya pasti bawa itu. Cairan pembersih yang biasa kita gunakan di rumah itu yang untuk menghilangkan debu-debu ya. Kalau ada kalian di sini yang bertanya, kenapa itu ada piring, sendok sama gelas? Yes, kita taruh di situ karena itu adalah favorit ayah saya, favorit papa saya. Dia kalau makan, kalau minum, gelas yang sama, piring yang sama harus digunakan. Jadi kita memutuskan untuk menaruh saja di situ. Jadi kalau kita taruh di rumah, nanti sedikit-sedikit kita ingat karena kita lihat terus ya. Jadi kita taruh saja di kubur. Sebenarnya tadi itu saya dari minimarket saya itu tujuan saya itu beda ya. Saya mau ke ke apotek untuk beli obat-obat buat dijual di minimarket saya. Akan tetapi ketika saya di jalan, saya melihat banyak postingan yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari ayah. Jadi saya memutuskan, tiba-tiba saya mengingat, saya memutuskan untuk pergi ke sini. Walaupun hanya duduk-duduk saja ya, setidaknya ya kan Besti, datang untuk menyapa walaupun orangnya sudah tidak ada. Debunya ini, abunya ini sangat membandel ya. Ini sudah saya sapu, tetap saja dia jatuh ulang di atas kubur papa saya. Ini karena kubur papa saya kan warnanya hitam, lantainya itu warna hitam, jadi kelihatan sekali. Nah ini sudah bersih, saya sudah sapu, saya sudah lap sedikit, walaupun tidak dengan kain basah, tapi setidaknya sudah sedikit kinclong. Nah ini dia pagar yang kita gunakan. Lubang-lubang kehidupannya ini sangat besar sehingga dia mengajak debu-debu yang dari luar, debu-debu yang jahat, sehingga dia bisa masuk ke dalam dan mengotori tempat tinggal papa saya. Dan kalau di sini antara kalian yang bertanya-tanya kenapa ada bantal di situ? Yes, kenapa ada bantal? Karena kita itu sering datang ramai-ramai di kubur papa saya. Kita duduk dari siang sampai malam baru kita pulang. Kadang kita tidur di sini, kita bawa makanan, kita berbincang-bincang sampai kita pulang itu sudah agak sore, sudah jam-jam 6, lain kali jam 7. Jadi di dalam sini itu ada tikar, ada 2 ya tikar di sini. Apa sih tikar kalau bahasa Indonesia tinggi? Pokoknya di sini kita bilangnya tikar ya. Tapi sudah diculik oleh penjahat dan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ini pintunya, pagarnya terlalu lebar, makanya mereka mengambil mungkin pakai kayu atau pakai batang begitu untuk menarik tikar tersebut yang makanya tikarnya sudah hilang, padahal tikarnya itu kita beli 2 dan masih baru lagi. Di depan kubur papa saya juga sudah ada beberapa kubur yang masih baru. Ini mereka masih sementara membangun ya. Iya, di muka berapa? Dia jam 1 subuh sampai jam setengah 6 pagi. Dia atur semua. Dan mereka masih berubah, terus dia berubah. Kamu macam itu. Jadi ada tinggal di sampah di kedua. Itu yang mereka berubah. Dan jam perjalanan, jam 7 perjalanan. Ini tadi sementara di jalan saya mampir beli bakso tusuk. Kuahnya ini sangat pedas.
kuah kacang. Oh, dia tahu. Iya, dia tahu kan Pak. Ini karena sudah hampir gelap, jadi saya pikir saya bakar saja lilinnya agar sebentar saya pulang itu saya tidak lupa. Nah, buat teman-teman yang bertanya kenapa tidak pakai lampu, yes, kita itu sementara mau bikin untuk pemasangan lampunya. Nanti akan dipakai meteran sendiri buat kuburan papa saya ya. Selamat malam, besti-besti onlineku. Aduh, saya sangat keren seperti laki-laki gondrong. Ini sudah malam, saya belum mandi. Nanti besok saja ya, baru mandi. Ih, cantik sekali. Sekarang lagi pindah rumah, guys. Awalnya Dia mau semua bawa helm. dapur, lama-lama aku Jadi begitulah besti kegiatan saya satu hari ini seperti itu. Saya tidak mandi, ini sudah malam. Saya mau mandi tapi dingin. Muka saya sudah seperti laki-laki gondrong. Aduh, sudah dingin, nanti mandi besok saja ya. Oke besti, terima kasih untuk satu hari ini kalian sudah menonton video-video saya. See you in the next video. Bye bye.